Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas kembali mengalami penurunan. Sempat naik ya pagi, sampai menembus resisten yang saya buat di atas 1723. Namun kemudian ditarik balik. Dan akhirnya close sedikit di atas level psikologi 1700. Nah, pagi ini market kembali turun dan menembus level psikologi 1700. Saat saya rekam video ini maksudnya, ini market masih di 1696,74. Peluangnya jika dia hari ini berhasil di bawah 1700, ya peluangnya tentu dia akan membobol level support kuat ini di 1680. Kita lihat dulu sejarahnya. Saya mulai dengan weekly. Nah, secara weekly memang ada kewajiban untuk membuat low baru. Kita lihat ya, puncak, kemudian lembah pertama, puncak kedua lebih rendah lagi daripada puncak sebelumnya, lembah yang lebih rendah daripada lembah sebelumnya, puncak yang lebih rendah daripada puncak sebelumnya, bahkan selevel dengan harga lembah sebelumnya, kemudian turun membuat lembah yang lebih rendah daripada lembah sebelumnya, naik di kisaran lembah sebelumnya, yang otomatis lebih rendah daripada high sebelumnya, puncak sebelumnya, kemudian turun lagi, dan saat ini berada di kisaran harga lembah sebelumnya. Jadi kalau melihat pola ini, kemungkinan nih minggu ini atau paling lambat minggu depan akan ada low baru. Nah, kita lihat peluangnya di harian. Dalam candle harian, ini pun terlihat ada pola tangga ya. Turun, naik, turun. Nah, ini juga high-nya kisaran low sebelumnya, kemudian turun. Peluangnya dia akan pecah harga ini di 1680, sekarang di 1696. High hari ini di kisaran 1704, berarti kalau 20 poin ke bawah ada di 1684. Berarti peluang untuk tembus 1680 itu cukup terjaga, bahkan mungkin bisa lewat. Jadi mungkin hari ini bisa saja menguji atau bahkan langsung melewati harga di 1680. Kalau ngomong support resisten, tentu saya akan memilih support ini di 1690 yang sebelumnya diuji tapi gagal sebagai support 1. Dan jika tembus dia akan uji di 1680. Jika ternyata tembus juga, bisa saja, tapi masih dalam kisaran. Kecuali kalau ada berita gawat lagi ya. Seperti kemarin ada berita bahwa ada inflasi di Eropa naik. Tapi kemudian muncul ketakutan The Fed akan menaikkan suku bunga lagi. Jadi mereka mengantisipasi sehingga harga kembali turun. Hari ini, pagi ini agak sideways ya. Tapi peluangnya tetap turun ke 1690 sebagai pijakan menuju 1680. Bisa ya ada shadow-shadow di bawahnya, tapi kalau memang dia masih kuat, entah itu ada berita lagi, maka kita kelikkan ke 1 minggu supaya saya tidak terlalu jauh. Maka peluangnya adalah ke angka-angka ini, ke sekitar 1660-an. Ini adalah support 3 saya.
Oh ya, saya buatkan aja sekalian garisnya. Garisnya sudah saya buat ya, dan sudah saya zoom sedikit di sini. Tapi untuk ke 1660 sepertinya tidak hari ini. Yang jelas hari ini tugasnya adalah untuk menguji 1680. Oke, peluang naiknya Pak, itu kan tadi peluang turun Pak. Iya, saya lebih cenderung sell untuk hari ini. Tapi jika ada yang nanya peluang naiknya, saya masih pegang harga-harga ini lagi. Jadi kalau dia berbalik naik, saya buat daily lagi ya. Daily lagi, peluangnya kalau untuk naik, ya dia akan coba ke 1710 untuk kemudian ke 1723. Itu saja, saya tidak bisa memberikan angka yang lebih tinggi mengingat pergerakannya saya lebih cenderung untuk melihatnya sebagai bearish. Kemungkinan akan berakhir bearish. Ya, kecuali kalau ada fundamental yang tiba-tiba mengganggu. Ya, contoh kata misalnya Cina tiba-tiba beneran nyerang Taiwan. Jadi Taiwan diukrainakan oleh Cina gitu ya, harga naik cenderungnya. Untuk rilis data malam ini jam 19.30 ada nilai ekspor dan impor Amerika dan juga sekaligus trade balance-nya. Trade balance defisitnya berkurang. Ya, Amerika selama ini memang kalah terus tradingnya dengan dunia, nggak cuma dengan Cina, tapi dengan Indonesia juga. Dan secara keseluruhan, Amerika bulan lalu defisit sebesar 79,6 billion. Diperkirakan bulan ini defisit di 70,3 billion. Ya, kelihatannya baik ya, defisitnya berkurang. Tapi kalau dilihat nilai ekspor impornya juga turun. Artinya, kegiatan ekonomi di Amerika juga turun. Itu buruk untuk ekonomi, bagus untuk emas. Tapi belum tentu juga. Bisa jadi itu semakin memperkuat alasan The Fed untuk menaikkan suku bunga, yang otomatis ini justru akan menekan harga emas. Kemudian mulai jam 8 malam ada pidato dari pejabat Fed, dimulai dengan bargain jam 20.00 atau jam 8, kemudian jam 9 ada Master, kemudian jam 23.35 ada Brainerd. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.